Halo semuanya, kembali lagi di video praktikum kali ini. Hari ini kita akan mempraktikkan materi networking and remote access di Linux. Di sini saya sudah menyiapkan Linux CentOS di dalam VirtualBox yang bertindak sebagai server, dan Windows di laptop saya ini akan menjadi klien. Pastikan di pengaturan VirtualBox bagian networknya sudah diubah ke bridge adapter agar keduanya berada di satu jaringan yang sama. Sekarang kita buka terminal di Linux. Pertama, kita perlu mengecek beberapa alamat IP dari Linux ini. Mari kita ketik IP spasi A, lalu tekan Enter. Nah, bisa dilihat pada bagian init, ini adalah alamat IP Linux kita, yaitu ini yang saya tunjukkan. Lalu IP ini wajib dicatat karena akan kita gunakan nanti. Selanjutnya kita tes koneksi internetnya, kita ketik ping spasi 8888, lalu Enter. Perintah ini fungsinya untuk mengecek apakah Linux sudah terhubung ke internet. Kalau muncul tulisan 64 byte from titik seperti ini, artinya koneksi lancar. Kita cukup tekan tombol Ctrl C di keyboard. Berikutnya kita akan mengecek identitas dari mesin Linux ini. Kita ketik hostname, lalu Enter. Ini untuk melihat nama hostnya. Lalu ketik hostname ctl, lalu Enter. Kalau yang ini untuk melihat info sistem yang lebih detail, seperti versi OS dan kernelnya. Sekarang bagian paling penting sebelum melakukan remote, kita harus memastikan fitur SSH-nya menyala. Kita ketik systemctl spasi status spasi sshd, lalu Enter. Fungsi layanan SSH ini adalah sebagai jalur masuk agar kita bisa mengendalikan server ini dari jarak jauh. Pastikan statusnya di sini berwarna hijau atau dituliskan aktif. Sekarang kita tinggalkan Linux-nya dan berpindah ke laptop Windows. Buka aplikasi Command Prompt. Pertama, kita pastikan Windows ini bisa ngobrol dengan Linux tadi. Ketik ping spasi IP Linux tadi, lalu Enter. Kalau jawabannya reply from, berarti sudah aman dan terkoneksi. Sekarang waktunya kita masuk ke Linux dari CMD Windows ini. Ketik SSH spasi nama user kalian, misalnya Zulkarnain Muhammad, lalu tambahkan lambang @ dan ketik alamat IP Linux tadi, lalu tekan Enter. Jika ada pertanyaan yes atau no, ketik yes lalu Enter. Lalu masukkan password Linux kalian. Ingat, saat mengetik password memang hurufnya tidak akan muncul di layar. Tekan Enter. Berhasil. Kita sekarang sudah meremote dan berada di dalam sistem Linux. Karena kita sudah berada di dalam Linux, kita bisa menjalankan perintah dasar seperti biasa. Ketik pwd, tekan Enter. Ini untuk mengecek lokasi directory kita saat ini. Ketik ls, lalu tekan Enter. Ini untuk melihat ada folder apa saja di sini. Lalu ketik cd, spasi project, tekan Enter. Ini untuk masuk ke folder project. Dan ls ini di sini ada file data.txt. Kita buka isinya, ketik cat spasi data.txt lalu Enter. Selanjutnya kita cek siapa saja yang sedang login. Ketik whoami, tekan Enter. Ini untuk melihat user apa yang sedang kita pakai sekarang. Ketik who, tekan Enter. Ini untuk melihat daftar semua orang yang sedang terhubung ke sistem server ini. Terakhir, selain meremote, kita juga bisa mengirim file antar perangkat menggunakan jaringan dengan perintah SCP atau secure copy. Contoh format perintahnya adalah seperti ini. scp/home/zulkarnainmuhammad/project/data.txt staff 1, kita ketik IP dari Linux lalu /home lalu staff 1. Fungsi dari perintah panjang ini adalah kita ingin mengirim atau mengcopy file bernama data.txt milik kita menuju ke folder home milik user staff 1 yang ada di server tersebut. Baiklah, sekian tugas praktikum mengenai networking and remote Linux dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.